Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran farmakognosi dasar kelas 10 farmasi atau tanaman obat Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kembali buka modulnya, yaitu tanaman obat Indonesia di halaman selanjutnya atau bab 5. Kalian bisa buka di halaman 49. Itu ada judulnya Simplicia radix. Ya, silakan dibuka. Kalau sudah, kita mulai. Bab 5 atau Simplicia radix. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat memahami Simplicia radix itu apa. Kemudian kalian dapat melakukan identifikasi Simplicia radix di dunia nyatanya. Nah, pendahuluan. Simplicia radix itu adalah akar ya. Kalau kemarin kita belajar rizoma itu akar tinggal. Jadi beda ya antara rizoma dengan radix. Kalau rizoma itu akar tinggal, sementara radix itu adalah yang sesungguhnya akar. Radix adalah akar tanaman yang sering dimanfaatkan untuk bahan obat yang dapat berasal dari jenis tanaman perdu. Tanaman perdu itu adalah tanaman yang yang batangnya itu tidak tegak lurus dan biasanya pendek, atau tanaman jenis terna yang umumnya berbatang lunak dan memiliki kandungan air yang tinggi ya. Kemudian yang kita pelajari di sini ini hanya 6 Simplicia saja. Kalau kalian dilihat di modul halaman 49, itu banyak, hampir lebih dari 6 Simplicia. Tapi kita fokuskan di sini dan next selanjutnya kita hanya mempelajari 6 Simplicia saja sudah cukup ya. Yang pertama kita mempelajari Catharanthe radix, yang kedua adalah Eurykoma radix, ketiga adalah Glycyrrhiza radix, Rauwolfia serpentina radix, Valeriana radix, Vetiveria radix. Jadi ada 6 Simplicia yang akan kita pelajari. Lanjut, di poin pertama adalah kita mempelajari Catharanthe radix. Nah, Catharanthe radix itu adalah nama Simplicia. Nah, nama lainnya adalah akar tapak dara. Kalian bisa lihat di halaman 50. Simplicia Catharanthe radix atau spesifikasinya. Jadi kita hanya fokus ke 5 poin ini. Spesifikasi atau identifikasi Catharanthe radix itu apa aja? Yang pertama adalah nama lain. Kita lihat nama lain Catharanthe radix di halaman 50 itu ada tapak dara. Tapak dara nama Indonesianya atau kembang serdadu. Nah, di Jawa, di Bali atau di Sulawesi, bahkan di Sulawesi dia punya nama masing-masing. Bahkan di Bali itu ada tapak liman, Sulawesi kita kenal dengan sindapor, Sumatera itu ada rutu-rutu, rumput jalang atau kamuting Cina. Intinya adalah sama, yaitu tapak dara. Sementara kalau di luar negeri itu kita bisa temui di Malaysia, Melayu, Inggris, Cina, Vietnam, Filipina mempunyai nama masing-masing. Nah, tapi kita biasa lebih familiar dengan tapak dara saja sudah cukup. Nama tanaman asal. Nama tanaman asalnya itu adalah judul dari buku kalian, yaitu Catharanthus roseus ya, nama tanaman asal. Keluarganya dia dari Apocynaceae. Keluarganya di sini kalau di buku kalian itu adalah family ya, dari klasifikasi tanamannya. Familinya adalah Apocynaceae. Ingat pembacaannya adalah bukan Apocynaceae atau Apocynaceae ya. Isi atau kandungan kimianya kalian lihat di halaman 51 itu ada vincristin, vincrozidin, vinblastin dan vinierosin ya. Di halaman 51 52 paling atas. Kemudian khasiat atau kegunaannya banyak ya. Ternyata ada beberapa khasiatnya, bahkan lebih dari 10. Itu ada di halaman 52 sampai 53 buku kalian. Ada penyakit kanker, penyakit leukemia, diabetes mellitus, hipertensi, asma, radang perut dan disentri, penyakit kurang darah, demam, tangan gemetar, sampai terakhir itu adalah penyakit gondongan atau bengkak, bisul dan borok. Nah, di buku kalian itu malah dijelaskan cara pemakaiannya untuk masing-masing penyakit itu berbeda-beda ya.
Jadi kalau kalian bisa mengaplikasikannya dalam dunia realnya, dunia nyatanya, bisa nih untuk rekomendasi orang-orang yang memang memiliki sakit-sakit tertentu ya. Jadi bisa menggunakan akar tapak dara. Oke, lanjut. Radix. Radix, lanjutan yang kedua ya. Radix, kalian bisa buka di halaman 60 buku kalian. Ini ada akar-akarnya, itu akarnya bentuknya panjang. Spesifikasi radix. Jadi lihat halaman 60-61 ya. Spesifikasinya adalah dia memiliki nama lain atau sinonim pasak bumi atau tongkat ali. Nama tanaman lainnya, nama tanaman lain kalau di buku kalian itu di judulnya pasak bumi berarti longifolia Jack. Jacknya itu adalah nama penemu. Jadi kalau ulangan atau ujian atau penilaian harian tidak perlu pakai kata Jack juga nggak masalah. Cukup longifolia. Ya. Isi atau kandungan kimianya kalian bisa lihat di halaman 62 di pertama, paragraf pertama itu kandungan kimianya dia memiliki senyawa katin, kuasinoid, erykomalakton, laurikolakton, klaineanon, longilakton. Nah, ada beberapa yang berhubungan dengan namanya eurykoma. Nah, keluarganya atau familinya dia berasal dari Simarubaceae. Kegunaannya atau khasiatnya dia bisa sebagai disentri amuba, biasanya diare. Yang kedua, amarah atau nafsu makan. Ketiga, malaria, anti diabetes, dan aprodisiak itu untuk obat kuat. Yang terakhir, anti tukak lambung ya. Lanjut, yang ketiga kita mengenal Glycyrrhiza radix, itu gambarnya ya. Di buku kalian juga sudah ada gambarnya, atau akar manis Glycyrrhiza glabra. Lanjut, spesifikasinya, nama lainnya dia memiliki nama lain akar manis, nama tanaman asal adalah Glycyrrhiza glabra, keluarganya Papilionaceae. Kalau di buku kalian di halaman 64 dia keluarganya Fabaceae. Fabaceae atau Papilionaceae sama ya. Isi atau kandungannya, kalian bisa lihat kandungan kimia, dia hanya memiliki satu saja yaitu asam gliseritinat. Kegunaannya ada kolesterol, darah tinggi, batuk maupun tukak lambung ya. Next, berikutnya Rowelvia serpentina radix. Rowelvia serpentina radix. Nama lainnya adalah akar IPK. Kalau di buku kalian di halaman 66. Akar IPK atau muntah, nama tanaman asalnya Cephaelis IPK Kuanha, Cephaelis acuminata. Keluarganya Rubiaceae. Isinya atau kandungannya alkaloida, emetina, sefailina, psikotrina, emetina, ortometril atau psikotrina. Itu ada di kandungan kimia IPK di halaman 66. Kegunaannya ada 3, yaitu nafsu makan atau istilah kedokterannya amarah, peluru keringat, kemudian batuk berdahak. Lanjut, Valeriana radix. Valeriana radix kalian bisa temukan di halaman akar valerian ya. Akar valerian itu di halaman 74 ya. Nama lainnya adalah akar valerian. Nama tanaman asalnya adalah atau nama tanaman lainnya adalah Valeriana officinalis. Keluarganya itu Rubiaceae. Isi kandungannya itu adalah minyak atsiri mengandung bornil asetat dan bornil isovalerian sebagai komponen utama. Kegunaannya ada 3, ada antihipertensi, insomnia, gelisah, dan depresi. Itu ada di halaman 77. Terakhir kita mengenal Vetiveria radix, yaitu akar wangi. Akar wangi Vetiveria radix itu ada nama lainnya akar wangi, Laracetu, itu ada di halaman 78. Nama tanaman lainnya adalah Vetiveria zinzanoides, keluarganya Poaceae. Isi atau kandungan kimianya adalah minyak atsiri, harsa, zat pahit, vetiverin, vetiveron, veron, vetivazulen. Guna atau khasiatnya itu sebagai bau mulut, ketombe, obat demam, peluru kencing, sakit pinggang, dan bau badan.
Oke, ada 6 simplesia ya di radix. Ibu ulang lagi, keenam simplesianya itu kita mengenal ada tapak dara atau kantara di radix. Yang kedua adalah Eriocoma longifolia atau Eriocoma radix, staf akar pasak bumi. Ketiga ada akar manis Glycyrrhiza radix. Yang keempat adalah IPK ya, akar IPK. Kelima adalah valerian, keenam adalah Laracetu atau Vetiveria radix ya. Jadi cukup 6 simplesia aja dalam simplesia radix ini yang wajib kalian pelajari. Oke, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.